Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berada di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib naik mimbar, izinkanlah kami membacakan maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah untuk kiranya mengisi saf-saf yang di depannya yang masih kosong, agar saudara-saudara kita yang masih datang belakangan atau berada di luar masjid bisa mengisi masjid yang kita cintai ini. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah yang membawa alat-alat komunikasi seperti handphone untuk kiranya di nonaktifkan atau di silent untuk menjaga kekhusyuan sholat berjamaah kita ini. Dan untuk informasi yang pertama, hari ini hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah, untuk pendapatan infak Jumat minggu kemarin tanggal 26 April 2024, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar 8.153.500. Kami ulangi, 8.153.500. Kami ucapkan jazakallah khair kasir kepada para jamaah semuanya yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan dakwah di masjid yang kita cintai ini. Dan untuk informasi yang selanjutnya, yang bertugas sebagai imam dan khotib, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Joko Iwono dan Muajin Bapak Hendranas Putro dari seksi painting plastik. Untuk informasi yang lainnya, insya Allah hari Senin besok tanggal 6 Mei 2024 akan dimulai kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dipimpin oleh guru tetap kita, yaitu Al-Habib Ahmad bin Anis Basro. Besar harapannya kepada para jamaah semua untuk bisa menghadiri kajian tersebut. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Islam dinan wa nidaman yahdi bihi an-nasi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu lana fil jinani kang jam ma'rufa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi udiya fi sabilil haqqi dan satida. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anna lahumul busra wa jannatin na'ima. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki dan hati kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka salah satu kewajiban melaksanakan titah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, yakni salat Jumat berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan pada saat ini insyaallah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam mari sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah di jalannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
Khotib mendapatkan amanat dari DKM untuk menyampaikan satu tema, yakni memilih pesantren bagi anak-anak kita. Sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya milih pesantren adalah hal yang sepele. Namun kalau kita renungkan betapa banyak kasus yang muncul, yang timbul karena kita orang tua yang salah mendidik, menitipkan pendidikan anak yang salah, sehingga penyesalan akhirnya muncul pada kemudian hari karena kita tidak selektif memilih pesantren atau tempat pendidikan buat anak tercinta. Kita wajib sadar bahwa anak merupakan generasi penerus yang merupakan dambaan bagi kita orang tua. Alangkah bahagianya kita dan bangganya kita apabila di kemudian hari ternyata anak yang kita cintai sangat santun, sopan dan hormat, bahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu tidak sekedar hanya di dunia saja. Nanti kelak setelah kita dipanggil oleh Allah, maka anak soleh yang senantiasa mendoakan kita orang tuanya, senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, maka bahagialah kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya memang sepele memilih tempat pendidikan buat anak-anak kita. Namun berapa kasus yang sering kita jumpai, betapa banyak anak-anak kita yang notabene dititipkan ke salah satu pesantren yang kita berharap, orang tua sangat berharap bahwa anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun ternyata pada liburan yang dimana dia pulang ke rumah bersama orang tuanya mengajak, nak ayo kita ngaji, maka si anak menjawab, nanti saja kalau sudah pesantren bapak dan ibu. Setelah dikumandangkan azan di masjid, anak kita ajak, nah ayo kita ke masjid sholat berjamaah. Maka si anak menjawab, nanti aja kalau sudah di pesantren. Ternyata selidik punya selidik, anak kita yang notabene dititipkan ke dalam pesantren tersebut ternyata sudah tidak sholat lagi. Betapa hancur hati orang tua yang melihat anak yang didambakan oleh kita agar menjadi anak yang soleh, namun ternyata ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tiang agama, yakni sholat 5 waktu, ternyata sudah tidak dikerjakan kembali. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, padahal besarlah harapan kita sebagai orang tua terhadap anak didik kita yang nanti paling tidak apabila orang tuanya meninggal, maka dia akan memandikan kita, mengkafankan kita, menyolatkan kita dan mendoakan kita. Namun apa yang kita harapkan apabila kita salah memilih pesantren tersebut, jangankan memandikan, mengkafankan dan mensolatkan, dia sendiri pun enggan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu.
Kalau ini terjadi berarti musibah buat kita sekalian sebagai orang tua yang sudah barang tentu gagal mendidik anak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bih, waladin sholihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah yang kita keluarkan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka walaupun kita sudah meninggal, selama sedekah jariah yang kita keluarkan masih dimanfaatkan oleh orang-orang banyak di sekitar kita, maka pahalanya akan tetap mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwa kita berkewajiban mencari ilmu, dan biasanya sepulang dari tugas kerja di masjid ini diadakan pengajian karena wajib hukumnya, maka kita sisihkan waktu untuk mencari ilmu tersebut. Maka ilmu yang kita dapatkan kita ajarkan untuk keluarga kita, minimal istri dan anak-anak kita dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka selama ilmu itu masih diamalkan oleh orang yang tadi kita ajari, bahkan orang yang kita ajari mengajarkan kepada orang-orang sesudahnya, maka ilmu tersebut akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah lama meninggal. Yang ketiga, yakni anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Di poin ketiga, nilai titik beratnya bahwa jangan sampai kita keliru memilih menitipkan anak-anak kita pada lembaga pendidikan yang akan fatal nanti akibatnya. Jangankan mendoakan kita, pada saat kita hidup tentunya karena bertolak belakang dengan yang diinginkan orang tua, maka selalu ribut, diajak sholat membangkang, disuruh berbakti juga membangkang. Akhirnya kita akan menjadi orang yang stres, kita akan menjadi orang yang rugi di dunia. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Maka dengan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, subhanallah, bila kita menitipkan anak dan dididik untuk mengalah, yang nantinya senantiasa mengirim doa kepada kedua orang tuanya, maka subhanallah, kebahagiaan dunia akhirat akan dapat kita raih karena kita benar-benar memilih tempat pendidikan buat anak kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, anak yang soleh yang mendoakan tidak semata-mata akan datang begitu saja tanpa ada upaya maksimal. Minimal adalah contoh tauladan dari kita sebagai orang tuanya, mendidik, mengajarkan bagaimana si anak dapat menjadi anak yang soleh tersebut. Tanpa didikan dari orang tua sebagai didikan awal sebelum kita titipkan pada lembaga pendidikan, maka segala sepak terjang kita sebagai orang tua akan dilihat oleh si anak. Pada setiap panggilan adzan, maka kita bergegas menuju masjid, memenuhi panggilan adzan. Maka si anak akan memperhatikan itu sebagai contoh yang baik buat anak-anak didik kita. Setiap saat habis kita sholat, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Minimal
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa kita akan diperhatikan oleh si anak kita dan akan ditiru nantinya setelah kita wafat. Maka anak kita pun akan berdoa dengan doa yang sama, mendoakan kedua orang tua kita. Maka sebagai contoh tauladan yang baik buat anak-anak kita, janganlah kita merasa malas untuk membuka Al-Quran, tilawah, tadabbur, sehingga anak perhatikan bahwa kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh orang tuanya maka akan ditiru. Itu adalah pelajaran yang baik. Dan bila kita berdoa maka kita akan didengar doanya. Dan setiap kita datang ke masjid maka si anak akan melihat dan akan meniru kegiatan-kegiatan kita. Intinya anak yang soleh adalah merupakan dambaan kita semua sebagai orang muslim dan mukmin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga anak-anak didik kita akan mengikuti jejak kita, sehingga minimal doa dari anak yang soleh akan senantiasa datang buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu ayat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, bersusah payah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Perintah Allah kepada kita seorang anak, sambil bersyukur kepada Allah, yakni bersyukur kepada kedua orang tua. Maka sikap kita sewaktu kita hidup akan dilihat oleh si anak kita. Maka apabila kita rajin berdoa, rajin bersyukur, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itulah yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Namun bila sebaliknya, maka tidak salah apabila anak akan enggan untuk berbuat baik kepada kita. Harapan kita tentunya anak senantiasa taat dan patuh kepada orang tua, dan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan buat kita sekalian. Intinya setiap saat kita berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya keluarga kita, istri dan anak-anak kita akan senantiasa menjadi sejuk dipandang oleh mata kita, sehingga akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Namun apabila sebaliknya, maka tentu itulah yang akan menyiksa diri kita. Mudah-mudahan sisa waktu yang masih ada buat diri kita akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam mendidik anak, dalam kita berbakti kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala bentuk permohonan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.